Halo teman-teman, kembali lagi. Kali ini saya akan membagikan program data drilling. Digunakan untuk mencari detail. Bisa invoice, bisa transaksi keuangan. Dalam hal ini saya memakai struktur organisasi. Cukup dengan satu klik aja. Misalnya saya mau tahu direktur ini memiliki anggota siapa aja. Cukup dengan klik detailnya. Seperti ini. Direktur 2 seperti ini. Padahal data-data manajer ini ada di sheet yang lain dan tidak berurutan, namun dapat ditampilkan berurutan dan sesuai dengan masing-masing direkturnya. Dan data tersebut juga bisa dihilangkan kembali. Ini bukan show hide ya, bukan sembunyikan atau unhide gitu kan. Lihat, bisa dilihat barisnya, ini benar-benar new. Nah, gimana caranya? Kita langsung aja, let's go. Oke teman-teman, ini adalah sheet utama yang akan kita gunakan. Database kali ini saya memakai contoh struktur organisasi. Yang bisa dilihat ini adalah nama-nama direktur. Di mana diharapkan kalau saya mengklik salah satu detail direktur di sini, saya klik di sini, maka akan muncul nama-nama manajer yang berada di direktoratnya. Data manager ada di sheet berikutnya, ada di sini. Nah, bisa teman-teman perhatikan ini datanya tidak urut. Nah, kunci keberhasilan program saya itu ada dua faktor. Satu, pastikan setiap data teman-teman itu memiliki kode unik. Misalnya di sini, nomor direktur ini unik. Setiap setiap nama berbeda. Nah, ini saya gunakan ini sebagai kode unik. Nah, begitu juga dengan data manager. Kalau hanya satu tingkat, sebetulnya ini nggak perlu. Karena itu tadi data uniknya cukup menggunakan yang pertama karena hanya satu tingkat. Begitu saya klik ini kan muncul di manajernya. Tapi kalau teman-teman mau dua tingkat, katakanlah invoice. Di sini ada nama stok kalian. Lalu begitu diklik ini muncul nomor invoice-nya diklik lagi muncul tanggal bayar, tanggal dana masuk. Nah, itu kan berarti tiga tingkat. Nah, pastikan masing-masing data itu memiliki kode unik yang berbeda. Kalau di sini direktur berarti ini. Kalau misalnya nanti saya mau menambahkan nama officer, berarti anak buahnya si manager. Nah, berarti saya ini diperlukan. Karena saya perlu kode unik untuk tiap-tiap manajer. Nah, mungkin nanti setelah kita masuk ke programnya akan menjadi lebih jelas. Yang kedua, adalah menggunakan fitur filter advance. Nah, mungkin sebagian teman-teman sudah familiar, mungkin sebagian belum. Advance filter ada di data filter advance. Seperti ini. Ini adalah advance filter. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan jelaskan. Namun sebelum itu, supaya lebih mudah dimengerti, ini saya copy. Lalu saya taruh di sini. Sisakan satu baris, kosongin. Lalu saya klik kanan, kita paste value-nya. Kenapa? Itu memang salah satu syarat untuk menggunakan advanced filter. Jadi ini harus sama dengan ini. Ini juga harus sama dengan ini. Kalau beda satu aja itu gagal. Nah, prinsip dari advanced filter ini klik yang copy. Ini adalah tabel yang akan dilakukan pencarian atau dilakukan filter. Untuk kriterianya adalah ini. Nah, termasuk yang kosong ini ya. Termasuk yang kosong. Lalu akan di-copy kemana? Di-copy ke sini. Kayak misalnya. Oke.
Karena ini kosong, maka ini muncul semua datanya. Nah, seperti apa cara kerjanya? Misalnya, saya mau mencari berdasarkan kode unik. Tadi ini kan adalah kode unik direktur, ya kan? Misalnya ini satu, ini adalah kode unik. Jadi, kalau saya lakukan advanced filter, begini, saya oke. Akan muncul data yang memiliki kode direktorat 1. Nah, inilah salah satu faktor kunci untuk menjalankan program ini. Nanti kita akan melakukan advanced filter melalui VBA. Nah, kenapa melalui VBA? Karena kalau kita manual, ini kan karena kita tahu datanya kebetulan sedikit. Mungkin data teman-teman itu banyak dan menambah terus. Barisnya nambah terus. Nah, ini kan sifatnya berarti baris terakhir itu kan dinamis. Nah, itu kita akan gunakan VBA untuk itu. Itu untuk advanced filter. Tadi ini kan kita sudah membuat bantuan mapping. Ini saya kasih kode D. D ini saya ambil contoh misalnya direktur, berarti D. Oke, sekarang kita akan langsung masuk ke programnya. Bisa ke developer, lalu Visual Basic, atau menggunakan ALTF11. Bagi yang tidak ada developer, bisa ke file, lalu ke option, lalu ke customize ribbon, lalu ini developernya dicetak. Oke, sekarang kita akan langsung masuk ke VBA-nya. Kita akan membuat program filteringnya. Teman-teman bisa klik kanan, insert, modul. Di sini saya kasih nama modul filter. Di sini saya kasih program sub tampilkan manager. Karena kan ini hanya contoh ya, karena ini kan data saya kan struktur organisasi yang mau kita drill datanya adalah data direktur dan manager. Karena kita akan menjalankan program ini di sheet 1 di struktur ini. Tadi kan saya bilang ini sheet ini sebagai sheet utama kan, maka with sheet 1. Jangan lupa end with-nya. Nah, sekarang kita akan mengidentifikasi baris mana sih yang kita klik. Nah, misalnya nih, kita mau mencari detail nomor 1 ini. Nah, ini ada di baris berapa? Nah, itu kan kita si program ini harus tahu. Kalau saya klik ini di baris berapa? Sehingga kita memerlukan bantuan dimensi. Dim. Baris yang dipilih, saya bilang baris pilih. Karena itu berupa angka ya, baris berapa gitu kan. Berarti baris pilih adalah yang kita klikkan. Ya kan? Berarti kalau saya klik ini ya berarti 6. Nah, itu baris pilih. Nah, lalu kalau saya klik di sini, saya mau tahu yang saya klik ini nomor kode uniknya berapa, nomor direkturnya itu berapa. Kalau saya klik ini berapa? Oh, ini 1. Nah, berarti saya harus mengidentifikasi nomor direkturnya kan. Karena ini saya berupa teks, jadi nomor direktur S string. Nah, saya harus tahu nih, yang saya klik itu nomor direkturnya berapa. Berarti notir, ya kan, range
Ini ada di range D ya, D, dan baris pilih. Kolom D, barisnya baris berapa? Baris yang kita klik, ya kan? Berarti baris pilih dot value. Lalu kalau data manager ini berubah-ubah, nambah terus, kita kan harus tahu ada berapa sih kita punya data manager. Nah, di sini berarti saya tambahkan dong ya, last manager, ya kan? Artinya manager terakhir itu di mana? Nah, ini last manager. Berarti manager itu ada di sheet 2 kan? Bukan di sheet 1 ya, di sheet 2 range. Nah, karena ini saya mulainya dari D, ya saya anggap D lah. Nah, ini teman-teman sesuaikan dengan data. Kalau kira-kira datanya kayaknya nggak mungkin lebih dari 900 gitu, ya pakai aja 999 gitu kan, lebih aman, ya kan. Lalu kita cari, lalu kita cari ke atas, ini Excel up, row-nya ada di baris berapa data manager kita, itu kan. Terus tadi sudah saya jelaskan kinerjanya advanced filter, berarti setiap saya mau menampilkan data yang lama ini harus saya hapus dong. Ya, berarti ini, ya kan, sama ini semua harus saya hapus dong, ya kan. Berarti sheet 2 range J2, J2, ya kan. Lalu J4 sampai M. Nah, M-nya ini sama, disesuaikan dengan data teman-teman. Kalau misalnya data teman-teman nggak mungkin lebih dari 900, ya pakailah 999 biar lebih aman. 999. Kita clear konten. Oke. Setelah kita hapus, ini berarti nanti bersih dong. Ini bersih, ya kan? Begitu kita klik, kita mau langsung mencari. Berarti ini kalau saya klik ini, saya mau ininya 1. Ini maunya adalah kode unik direktur yang kita klik. Berarti kan sheet 2 range ini adalah J2. Dot value sama dengan tadi itu nomor direkturnya atau kode uniknya, ya kan. Nah, itu nanti ini akan digunakan untuk mencari. Nah, ininya sudah dibersihkan, kode uniknya sudah diinput, tinggal dilakukan advance filter secara VBA, ya kan. Berarti sheet 2 dot range tadi apa yang akan kita cari? Tabel manager kan. Berarti D4, ya kan. Mulai dari sini tadi D4 sampai G. Nah, sampai G berapa? G sampai data manager yang terakhir. Berarti tadi sudah kita jabarkan last man, kita pakai last manager. Kita lakukan advance filter. Seperti ini. Actionnya apa gitu kan. Kita akan lakukan filter copy, ya. Kriterianya apa gitu kan.
kriteria. Oh, ini nggak kelihatan ya. Oke. Oh, kriteria range. Range titik 2. Nah, si 2 range-nya tadi mulai dari mana? Dari sini kan, C1 ya kan, berarti dari C1 sampai M2 itu kriteria yang akan dicari. Sudah tahu kriterianya, mau copy kemana ya kan, copy to range. Mau di copy kemana, yaitu tadi C2 range ke sini kan, nih mulai dari C3 kan, berarti C3 sampai sini kan, M3 ya kan, M3. Uniknya kita pakai true. Oh sorry, uniknya true. Nah, itu program advance filternya. Setelah kita lakukan filter, ini nih, setelah kita lakukan filter nih, kita kan nggak tahu datanya ini ada berapa. Kebetulan di data saya ada 2. Berarti kita harus mencari tahu ada berapa hasilnya. Gitu. Nah, untuk mencari tahu, kita harus tahu hasil filteran itu yang paling terakhir ada di baris berapa, gitu kan? Berarti saya pakai last filter ya. Last filter berarti saya harus lakukan dimensi di sini. Last filter artinya adalah hasil filter terakhir kan. Berarti C2 dot range. Nah, karena tadi filtering itu di C, mulai di C, jadi saya pakai C again 999 ya, disesuaikan dengan data teman-teman ya, banyaknya seberapa. N kita cari ke atas row. Nah, dicari nih, kalau ini berarti row-nya adalah 5 ya kan. Nah, kita kan nggak mau kalau nanti hasilnya nggak ada. Nah, kalau hasilnya nggak ada berarti ini kosong kan. Nah, kalau ini kosong berarti last filternya akan mendetek kemana? Di sini kan, di row 3 kan. Nah, itu kan kita nggak mau. Jadi jika last filter itu kurang dari 4, karena kan tadi 3 kan, kurang dari 4 ya kan? Berarti then go to tidak ada, artinya ya nggak ada datanya, nggak ada kan. Sudah kita tahu hasil pencarian itu paling terakhir di baris berapa, kita bisa tahu berarti jumlah manajer yang tersaring itu berapa, yaitu jumlah manajer, jumlah man, ini kita pakai dimensi ya, istilah baru lagi, jumlah man
Berarti jumlah manajer yang ada, yang muncul, itu adalah last filter dikurangi 3. Kenapa? Kalau ini berarti last filter 5 dikurangin 3, berarti 2 jumlah manajernya. Ya. Setelah kita klik proses pencariannya setelah berjalan, kita kan mau ini, kalau kita klik ini, terus kan muncul di sini nih. Ininya kan berubah jadi negatif, seolah-olah dalam mode penjabaran atau dalam mode drilling. Berarti value-nya berubah kan, kita rubah menjadi negatif. Setelah berubah menjadi negatif, kan kita kan seperti ini kan. Nah, kan kita mau begitu ini diklik, ini langsung muncul. Nah, langsung muncul. Berarti langsung melakukan insert row. Nah, gini kita terjemahkan ke dalam VBA-nya. Jadi active cell entire row, satu baris, ya kan? Offset 1. Berarti satu baris yang kita klik di offset 1 baris ke bawah, berarti bawahnya, ya kan? Bawahnya dari size seberapa banyak? Sebanyak jumlah manajer plus 1. Kenapa plus 1? Karena kita akan memasukkan headernya. Jadi jumlah manajer plus 1, ya kan? Kita lakukan insert shift, berarti kalau kita lakukan insert, kita mau itu ke bawah kan, shiftnya kemana? Ke bawah, jangan ke atas. Nah, berarti kalau saya klik ini nanti jadi negatif, ya kan? Ini jadi negatif. Terus ini dia akan melakukan insert row seperti ini sebanyak jumlah manajer plus 1. Kalau ini misalnya 2, ya berarti nanti akan seperti ini 3, karena 2 plus 1. Kenapa plus 1? Karena kan kita mau memasukkan ini kan, kita mau memasukkan ini ke sini kan, ke sini nih. Gimana caranya? Kita langsung kembali ke VBA. Sekarang kita akan memasukkan headernya. Berarti kan di sini, setelah ini klik kan mau startnya di sini. Berarti startnya adalah di G. Berarti G dan baris yang kita pilih, kan yang tadi di awal baris pilih, kita plus 1. Karena kan baris pilih itu kan ini kan di 6, kalau misalnya ini 6 ya, kita kan maunya di kolom G dan di baris 7. Berarti baris pilih plus 1, ya kan? Plus 1 dan ini sampai dengan ya, berarti kan sampai dengan kolom C. Berarti dari G, H, I, J. Kenapa J? J ini tadi kan bantuan mapping, ya kan? Nah, kita perlu kolom J ini untuk mengidentifikasi ini header apa. Jadi sampai di kolom C, bukan I ya, dilebihkan 1. J, barisnya pilih, baris pilih
plus 1 kan. Lalu value-nya itu apa? Value-nya adalah sheet 2 data manager itu tadi kan, range ini kan kita mau, berarti E4 sampai G4, E4 sampai G4 ya kan, value-nya. Nah, berarti ini adalah ini nanti ya kan, ditambah kode unik di kolom C. Nanti kita akan isi kode uniknya seperti apa. Lalu karena header, kita mau ketengahin dong tulisannya. Saya mau ketengahin nih. Ini sebetulnya selera sih. Kalau gitu saya copy paste aja ini. Nah, tapi ini nggak sampai J ya, karena J ini kan hanya kolom bantu yang nanti akan di hide. Toh nanti di hide nggak kelihatan. Jadi yang saya mau lakukan ketengahkan tulisannya itu hanya sampai I. G H I. Tuh. Menggunakan horizontal alignment. Mau di alignment kemana? Ke tengah. Center. Jadi tulisannya ditengahkan. Lalu berikutnya headernya kan udah muncul nih di sini ya. Lalu ini mau kita isi ini ya kan. Ini kita pindahin nih ke sini. Jadi diterjemahkan ke dalam VBA menjadi range ya kan. Kolom G, kita kan startnya di G ya kan. G, baris yang dipilih plus 2. Kenapa plus 2? Karena tadi plus 1, satunya itu adalah header, berarti yang startnya itu adalah di plus 2. Plus 2 sampai ya, sampai kolom I. Yang mau kita pindahkan itu adalah sampai dengan kolom I. Nah, baris pilih plus 1 header plus jumlah manajernya, plus jumlah manager ya, dot value sama dengan hasil filterannya tadi sheet 2 ya kan, range sheet 2 ini J4, berarti J4 ya kan, sampai M. Nah, M berapa? Barisnya berapa? Barisnya adalah last filter ya kan, tadi sudah di itu. Kita kan udah tahu nih last filternya itu di row berapa ya, sampai situlah kita akan pindahkan value-nya. Value berarti ini sampai sini akan dipindah ke sini, akan dipindah ke sini. Lalu kita kan harus memberi kode unik kan. Kan tadi ini ada header di sini, ada hasil manajernya. Nah, saya mau kasih kode unik di sini. Kalau manager itu M, kalau header itu apa ya, head tabel manager TM gitu ya, TM. Saya mau ini TM, ini M manager. Ini misalnya seperti ini. Kita buat manager dulu ya. Berarti range J ya kan, J
lalu baris yang dipilih. Plus 2, yaitu tadi kan, ya, seperti yang tadi. Sampai mana? Sampai C juga. Toh kita hanya mau isi di kolom C. Dan baris pilih. Plus 1, header tadi, plus jumlah manager. Dan value, nilainya kita mau isi M. Itu untuk data manajernya. Untuk headernya, cukup teman-teman mengisi di kolom ini kan, TM. Berarti C, posisinya itu di range C, dengan posisi kolomnya C, lalu posisi barisnya adalah sel yang diklik plus 1. Berarti range C, lalu posisinya adalah baris pilih, ya kan, plus 1, ya. Value-nya sama dengan tadi tabel manager TM. Ini untuk program untuk menampilkan tabel manajernya. Cukup seperti ini. Tadi itu kan ada go to, tidak ada ya. Kalau nggak ada hasilnya gimana? Ya udah langsung end sub. Berarti langsung di sini. Tidak ada sama dengan end sub. Dia langsung selesai gitu. Mungkin untuk notifikasi bisa ditambahkan message box ya. Misalnya kalau nggak ada nih, kan kita kasih message box, kita kasih pesan tidak ada manager. Jadi tahu, oh ini ternyata programnya berhasil tapi tidak ada manajer yang dimaksud. Oke, yang berikutnya kita akan membuat program untuk menghilangkan data drillnya. Tadi kan menampilkan. Nah, sekarang kita akan menghilangkan. Kita hilang manager. Sama, kita jalankan di sheet 1. Ini end with. Nah, sama, baris pilih. Karena ini on off-nya itu sama, cukup diklik kan. Kalau kita mau menampilkan diklik ininya, kalau kita mau menghilangkan diklik lagi ininya kan, berarti itunya sama. Ini saya hapus dulu, hapus, ini saya ganti plus. Oke. Ya. Nah, yang berbeda adalah posisi last manager, last man. Kalau yang pertama last man itu kita cari di sheet 2, sekarang kita akan mencari posisi manajer terakhir di sheet 1 atau di data yang hasil penjabaran tadi. Saya akan ketik dulu rumusnya, ya. Nanti akan saya jelaskan. Cell dot offset, kita pakai offset 1, min 1. Kita cari ke bawah barisnya, lalu kita minus 1. Jadi di mana sih posisi manajer itu di sheet 1, ya kan? Berarti tadi kan seperti ini. Ini saya, nah, misalnya 3 kan tadi kan, ini headernya, ya kan? Ini headernya, ini datanya. Nah, kita kan mau mencari, ini misalnya 2 ya, mau mencari 9 ini kan, berarti kan active cell offset, active cell kan ini, ya kan? Di offset 1 baris ke bawah ke sini, ya kan? 1 baris ke bawah, geser kolomnya ke kiri 1 ke sini, ya. Kosong kan ini,
lalu cari ke bawah. Ini, ting, ya. Maka muncullah baris 10. Row kan, 10. Kita minus 1. Ya, di minus 1. Berarti inilah baris inilah posisi terakhir manajer di sheet 1. Ya. Inilah rumusnya. Lalu kita rubah active cell value-nya kan. Tadi kan negatif, kita rubah jadi positif, ya kan? Setelah kita rubah jadi positif, lalu kita delete semuanya. Dot range, ya kan? Apa yang mau kita delete? Baris pilih plus 1, bukan baris pilih ya, baris pilih itu kan data direkturnya, plus 1 sampai baris last manager yang tadi kita cari, semuanya, semua baris entire row kita delete. Ya, seperti ini untuk program untuk menghilangkan manajernya. Nah, sekarang kita aplikasikan di worksheet-nya, di sheet satunya. Di sheet 1 kita mau ini kita rubah worksheet. Ini selection change, ini sudah benar. Kita mau sesuatu terjadi karena kita memilih. Jika kita melakukan memilih, mengklik, maka sesuatu terjadi. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah if not intersect, kan? Target range F6 sampai F10 is nothing, then F6 F10 ini kan, kalau kita klik ini kan, ya kan, kalau kita klik ini maka sesuatu terjadi. Nah, karena kita maunya ini, saya delete ya, karena kita maunya satu-satu kan, maunya satu-satu, jangan sampai terjadi ke sorot gini. Nah, kita hindari itu dengan target count lebih dari 1 dan exit sub. Ya, kalau lebih dari 1 targetnya langsung exit sub. Lalu program yang kita mau adalah kalau value-nya ya positif, ya kan, ini sama dengan kalau value-nya positif, berarti ini kita mau menampilkan kan, dan kita tadi sudah kasih mapping bantu di kolom C bahwa kalau direktur itu, ya kan, kalau direktur itu diberi kode D, maka kurang sama dengan D, maka jalankan program tampil manager, ya kan. Tapi kalau value-nya negatif, kalau ini negatif, maka program yang dijalankan adalah hilangkan manajernya, data manager. And if ini and if untuk yang pertama. Nah, kira-kira seperti ini. Sekarang kita coba praktekkan. Kita klik ya, kita klik. Wah, ini kan seharusnya ada ya. Wah, ada yang error nih. Kita cek. Ini seharusnya adalah nomor manajer. Oh, oke. Ini sepertinya kesalahan ya. Kita kembali ke sini. Nah, ini kan mulainya dari C4 ya. Sedangkan kita mau kan yang kita pindahkan itu kan ini kan.
mulai dari K kan, berarti ini salah, ini K ya. Lalu tadi kan datanya ada tapi muncul not ini kan, message box kan, itu karena tidak ada exit sub. Oke, kita coba lagi. Kita close, berhasil. Kita buka, berhasil ya. Ini ada nomor manajer, ya kan? Nama manajernya. Lalu jabatannya tempe mendoan. Ini kan makanan ringan kan? Berarti ini sesuai. Oke, kita mau ke Steve Start. Minuman, air putih, air sirup, nama manajernya ini, nomor manajernya ini. Ya. Nah, kalau teman-teman mau menengahkan ini bisa dengan cara yang seperti saya lakukan di header. Nah, selain kolom C ini untuk menentukan apakah yang kita klik ini direktur atau bukan, teman-teman bisa memanfaatkan ini sebagai kode unik untuk conditional formatting. Misalnya kalau untuk header market manager ya, manajemen header ini, saya mau ini warnanya orange misalnya. Untuk marketing nanti ininya warnanya orange pastel gitu. Nah, teman-teman bisa lakukan conditional formatting, sorot ini conditional formatting, new rule, ya kan, menggunakan formula ini. Bintangnya dihapus, dolarnya dihapus, jadi dolar C6 sama dengan TM, ya kan? Apakah ini adalah tabel headernya market manager? Kalau benar, maka saya mau warnanya ini, terus fontnya bold, terus warnanya seperti ini. Oke, kita oke kan? Nah, kalau ini TM, maka ini muncul, ya kan? Kalau M, berarti bagian dari ini kan, manager kan, warnanya mau lebih soft. Jadi sama, kita highlight di sini, kita conditional formatting, new rule, ya, menggunakan ini juga rumus. Lalu ini sama, ini dihapus, sama dengan M, ya. Kalau ini sama dengan M, maka saya mau ininya warna ini. Oke, kita oke. Nah, seperti ini. Ini mempercantik ya tampilan. Ini bisa ditengahkan. Nah, jadi kalau ini dihapus, kita tampilkan lagi, ini muncul. Ini kita tampilkan. Lihat untuk ini teman-teman bisa hide. Oke, sekian share program kali ini. Semoga dapat bermanfaat, dan bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan kalau ada video-video menarik lainnya. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan.